Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk sanat. Alhamdulillah. Tes. 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 Nah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pembahasan yaitu al-madatu as-salisah, materi yang ketiga dari bab wudu fi kaifiyatil wudu, tata cara wudu secara sempurna. Silakan dibacakan bukunya. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, materi ketiga, tata cara berwudu. Jika memungkinkan, hendaklah orang yang akan berwudu meletakkan tempat air di sebelah kanannya, kemudian membaca bismillah, lalu menuangkan air pada dua telapak tangannya sambil niat berwudu, lalu membasuh keduanya sebanyak 3 kali, lalu berkumur sebanyak 3 kali dan membuangnya, lalu menghirup air ke hidungnya sebanyak 3 kali, lalu membasuh mukanya dari mulai tempat tumbuh rambut kepalanya menurut ukuran standar hingga ujung jenggotnya dalam batasan padanya, serta dari pangkal telinganya yang satu hingga pangkal telinganya yang satu lagi dalam batasan lebarnya sebanyak 3 kali, lalu membasuh tangannya yang sebelah kanan hingga lengan atas sebanyak 3 kali dan menggosok sela-sela jarinya, lalu membasuh tangannya yang sebelah kiri bagaimana ketentuan dalam membasuh tangan kanannya, lalu mengusap kepalanya 1 kali dimulai dari bagian depan kepalanya serta mengusapkan kedua tangannya ke teguknya, lalu mengembalikan kedua tangannya hingga tempat permulaan yaitu bagian depan kepalanya, lalu mengusap kedua telinganya baik bagian luar maupun bagian dalamnya dengan air yang masih tersisa pada kedua tangannya, atau membasahi keduanya kembali dengan air yang baru. Jika pada keduanya tidak tersisa air, lalu membasuh kakinya yang sebelah kanan hingga betisnya sambil menggosok sela-sela jarinya, lalu membasuh kakinya yang sebelah kiri sebagaimana ketentuan dalam membasuh kakinya yang sebelah kanan. Kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Tata cara di atas berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat bahwa saat Ali radhiyallahu anhu berwudu,
maka beliau membasuh kedua telapak tangannya hingga keduanya bersih. Lalu beliau berkumur sebanyak 3 kali, lalu membasuh mukanya sebanyak 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya hingga 2 lengannya sebanyak 3 kali, lalu menyapu kepalanya 1 kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki, seraya berkata, Ahbaitu an uriyakum bihuro Rasulillah SAW. Aku ingin memperlihatkan kepadamu bagaimana cara-cara bersuci atau berwudu Rasulullah SAW. Nah, jadi di antara tata cara wudu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama kali itu adalah kita mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan basmalah. Sebagaimana ada suatu riwayat dari Imam Ibnu Majah dan juga Abu Dawud bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Ini hadisnya adalah hasan. Statusnya atau derajatnya itu adalah hasan. Sehingga jikalau kita beringinan untuk berwudu, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah bismillah. Ya, bismillah. Kemudian setelah kita mengucapkan basmalah, kita membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Ini sebagaimana riwayat dari hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu membasuh tangan. Sunnahnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh kedua tangan, kita mengambil air yang digunakan untuk berkumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Masih ingat apa sih istinsyak itu? Apa? Naam, jadi menghirup air dari hidung. Ya, kita mengambil air dan cara mengambil airnya kita menggunakan 2 telapak tangan atau cukup 1 cangkupan tangan? Naam, yaitu kita menggunakan cukup 1 cangkupan tangan. Ya, ini sebagaimana hadis riwayat Abdullah ibnu Zaid. Ya, jadi ketika kita mengambil air untuk kumur-kumur ataupun istinsyak, kita menggunakan 1 cangkupan air. Ya, kerannya dibuka, kemudian setelah penuh cangkupannya ditutup kembali. Jadi ketika kumur-kumur atau istinsyak, kerannya jangan antum tinggalkan mengalir. Dikarenakan jika kita tinggalkan tetap mengalir, itu sama saja kita telah boros dalam penggunaan air. Jadi ketika wudu, airnya itu harus hemat dan juga tidak boleh berlebihan ketika menggunakan air. Kita buka kerannya, kemudian kita ambil 1 cangkupan telapak tangan bagian kanan. Jika sudah penuh, baru kerannya itu ditutup, kemudian cangkupan ini kita gunakan untuk berkumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Jadi sebagaimana cara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara kumur-kumur sama istinsyak itu dilakukan dengan menggunakan 1 cangkupan air. Ya, 1 cangkupan air. Jadi kita masukkan ke mulut sebagiannya, kemudian sebagian kita gunakan untuk istinsyak. Kita menghirup airnya. Jadi mulut, kemudian kita langsung istinsyak. Ya, 1 cangkupan kita masukkan ke mulut, kemudian kita hirup sisanya untuk istinsyak.
Kemudian setelah kita masukkan ke dalam mulut, kita berkumur-kumur. Kemudian dikeluarkan air yang ada di mulut, dan juga air yang kita hirup, yaitu istinsyaq, kita keluarkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Ya, jadi ini bebarengan. Antara berkumur dengan istinsyaq itu bebarengan menggunakan satu cangkupan air. Begini. Berapa kali? Sunnahnya itu adalah sebanyak 3 kali kumur-kumur dan juga istinsyaq. Jadi kalau istinsyaq kita menghirup air, kalau istinsyaq kita keluarkan. Ya, ini sebanyak 3 kali. Jadi kalau bisa ya ikhwah, jangan antum pisahkan antara kumur sama istinsyaq. Karena hadisnya sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kumur-kumur itu sambil istinsyaq. Satu cangkupan air digunakan untuk kumur dan juga untuk istinsyaq. Kemudian habis itu kita mengambil satu cangkupan air lagi, kita gunakan untuk membasuh muka. Ya, untuk membasuh muka. Dan batasan muka itu adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, panjangnya dari mana sampai mana? Dulu pernah kita jelaskan. Dari mana? Dari mana panjangnya muka itu? Awal tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Ya, jadi dagu ini kalau bisa antum basuh juga. Atau jenggotnya juga antum basuh. Ini batasan tinggi wajah. Dari awal tumbuhnya rambut sampai dagu atau jenggotnya juga kena air atau kebasuh. Kemudian untuk lebarnya antara tumbuhnya ini benjolan di telinga di depan sampai telinga bagian samping ini. Jadi ini lebarnya. Ini kita basuh sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian setelah kita membasuh wajah, kita membasuh kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan. Dan caranya itu adalah kalau bisa kita dahulukan dulu bagian tangan sebelah jari jemari. Kita dahulukan. Jadi kalau bisa kita ambil satu cangkupan air, kerannya kemudian ditutup. Habis itu satu cangkupan ini digunakan untuk membasuh semua bagian lengan. Ya, dari ujung jari sampai ke basuh sikunya harus kena. Ya, dari ujung jari sampai sikunya itu harus kena sampai bawah. Jadi dari atas kemudian kita ratakan bawahnya ya sampai sikunya basah. Kemudian kita tarik ke atas lagi. Ya, boleh sambil dipijat dan juga disela-selai. Ya, jadi sela-sela jari tangan itu disela-selai. Dikarenakan jika antum lupa untuk menyelai, boleh jadi di antara dua jari ini tidak kena air. Maka kalau bisa ketika membasuh tangan itu juga jari jemarinya disela-selai. Ini sebelah kanan 3 kali basuhan. Jadi tidak silang ya. Basuhan pertama diratakan, kemudian basuhan kedua tetap sebelah kanan, kemudian basuhan ketiga tetap sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu 3 kali basuhan. Kemudian habis itu tangan sebelah kiri juga sama, kita ambil satu cangkupan, kemudian kita ratakan bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya. Begini, ya. Sikunya juga kena.
Jangan lupa menyela-nyelai. Ini juga sama, bagian kiri itu dibasuh sebanyak 3 kali juga. Kemudian setelah membasuh tangan, maka kita mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Dan di antara cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis Abdullah ibn Zaid, yaitu ketika mengusap kepala, kita ambil air lagi, kemudian kita basuh bagian depan kepala, kemudian kita tarik ke belakang sampai tengkuk, ya, sampai tengkuk. Kemudian kita tarik lagi ke depan, ya. Jadi caranya depan dulu, kemudian diarahkan ke belakang sampai tengkuk, kemudian ke depan lagi. Ini cara mengusap kepala. Berapa kali? Sekali saja. Cukup hanya 1 kali saja. Kemudian ketika antum mengusap kepala, jangan lupa juga mengusap telinga. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, al-udhunani minar ra's. Dua telinga ini termasuk bagian kepala. Jadi habis antum mengusap kepala, kemudian antum balikan ke bagian depan, boleh antum langsung mengusap telinga. Itu boleh. Ya, itu boleh. Bagian jari-jari telunjuk mengusap bagian dalam telinga, kemudian ibu jari mengusap bagian luar. Ya, mengusap bagian luar. Ini cara yang pertama. Namun jikalau ketika antum mengusap kepala, ternyata tangannya antum sudah kering, maka boleh kita mengambil air yang baru dan digunakan untuk mengusap telinga. Itu juga dibolehkan. Ya, jadi telinga itu gandengannya adalah dengan kepala. Berapa kali mengusap telinganya? Juga sama 1 kali. Kemudian yang terakhir itu adalah antum membasuh kaki sebelah kanan dulu. Ya, dibasuh kaki sebelah kanan dulu, dimulai dari jari jemari dulu. Ya, jari jemari dulu antum kasih basuhan, kemudian atasnya, kemudian bawahnya. Habis itu jangan lupa antum untuk menyela-nyelai jari jemari. Dan caranya ketika menyela-nyelai jari jemari, antum menggunakan apa? Jari kelingking. Jadi antum sela-selai dengan menggunakan jari kelingking. Ya. Dan basuhannya harus sampai mata kaki. Mata kaki itu harus terbasuh dan boleh lebih untuk jaga-jaga. Kaki kanan itu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai baru pindah kaki sebelah kiri sebanyak 3 kali dan caranya sama. Ini tata cara wudhu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir itu adalah antum berdoa yang bunyinya itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa diucapkan setelah seseorang selesai berwudu. Insyaallah dengan cara ini wudunya sempurna. Nah, ini cara ringkas ketika seseorang berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu fi nawaqibil wudu. Perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Silakan dibaca. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Yang pertama, berwudu di tempat bernajis.
perkara yang membatalkan wudu. Loh, iya. Dimakruhkan di situ? Materi keempat, hal-hal yang membatalkan wudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti air seni, mazi, wadi, kotoran, atau kentut yang berbunyi ataupun yang tidak berbunyi. Semuanya itu disebut dengan hadas. Dan yang dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Nah, di antara perkara yang bisa membatalkan wudu, yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, dua jalan ini maksudnya adalah dari dubur ataupun kubul, dari kemaluan bagian belakang atau kemaluan bagian depan. Entah itu berupa cairan ataupun madhi ataupun wadi ataupun kotoran, ya, ataupun kotoran. Ya, apa bedanya wadi sama madhi? Jadi para ulama membedakan antara keduanya. Kalau madhi, ya, itu memiliki sifat sebagaimana wadi. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, di antara sifatnya itu adalah kalau madhi itu cairannya putih, kemudian bening, dan juga lengket. Dan biasanya dia keluar karena syahwat. Ini namanya adalah madhi. Tapi kalau wadi itu adalah berupa cairan yang putih, kental, keruh. Ya, putih, kental, keruh. Dan biasanya dia keluar karena sebab capek atau kelelahan, ataupun keluar setelah seseorang buang air kecil. Ini namanya wadi. Jadi segala macam cairan yang keluar dari dua alat kelamin atau dua kemaluan, maka itu bisa membatalkan wudu. Au fusa'in au dhuratin, atau juga yang keluar berupa angin. Atau kalau bahasa kita itu adalah kentut. Ya, di sini dibedakan ya, entah kentut yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Yang penting ketika keluar angin dari dubur, hukumnya itu bisa membatalkan wudu. Dan ini semuanya dinamakan dengan hadas. Ya, dinamakan dengan hadas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi Allah tidak akan menerima salat di antara kalian jikalau dia berhadas sampai dia berwudu. Ini perkara yang pertama yang bisa membatalkan wudu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dubur ataupun dari kubul. Yang kedua, tertidur lelap. Jika pelakunya itu tertidur dalam keadaan berbaring berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya mata itu adalah paling mengikat dubur, maka barang siapa yang tertidur hendaklah ia berwudu. Nah, yang kedua, perkara yang bisa membatalkan wudu itu adalah tidur. Ya, tidur. Itu bisa membatalkan wudu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah. Mata itu tali atau pengikat dubur. Faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Namun
Bagaimana ikhwah sifat tidur yang bisa membatalkan wudhu? Soalnya kadang-kadang kita dapati ketika khutbah, ya, atau ketika Jumatan, khatibnya dia berkhutbah. Kemudian ada seorang makmum, dia itu tertidur dalam posisi dia duduk. Sampai tidurnya itu dia tidak bisa mendengar apa-apa. Maka hukumnya di sini, tidurnya ini bisa nggak membatalkan wudhu atau wudhunya masih ada? Masih atau batal? Masih atau batal? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan masih. Antum berbeda pendapat. Ya, salah satu dari ikhwah kita beda pendapat. Maka ulama menerangkan juga beda pendapat. Ya. Jadi ini perkara khilaf, perkara perbedaan pendapat. Cuman ana cenderung memilih, ya, sebagaimana yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi tidur itu ada dua macam. Ada yang namanya tidur terlelap atau nyenyak, dan ada yang dia dinamakan dengan tidur tidak nyenyak atau tidak terlelap. Maka para ulama membedakan dua macam tidur ini. Dan tidur yang bisa membatalkan wudhu itu adalah tidur terlelap, alias tidur yang pules atau nyenyak. Sedangkan tidur yang tidak nyenyak atau tidak terlelap atau tidak angklaf, maka hukumnya kalau kita mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin, hukumnya tidak batal. Terus bagaimana kita mengetahui tidur yang angkler, yang pules, sama tidur yang tidak pules? Bagaimana kita bisa bedakan? Bagaimana? Bukan ilernya. Bagaimana bedakannya? Bedakannya itu adalah dari kesadaran dia. Dari kesadaran. Contohnya, ketika ada seorang khatib dia khutbah, dan ketika khutbah ada seorang yang dia itu tidur. Cuman kadang-kadang atau ketika masih tidur, dia masih mendengar suara khatibnya khutbah. Dan ketika muadzinnya iqamah, dia langsung bangun dan langsung berdiri. Ini tandanya dia tidur tidak terlelap. Kenapa? Dia masih bisa mendengar khutbahnya imam atau khatib, dan dia masih bisa mengetahui jika muadzinnya itu iqamah. Lah itu maknanya dia tidak terlelap. Makanya kalau ada orang tidur tidak terlelap dan antum panggil namanya dan dia bangun, itu maknanya tidurnya tidak nyenyak, dan itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang saya pilih. Sedangkan tidur yang terlelap itu adalah ketika dia itu tidur, dia tidak mengetahui keadaan sekitarnya. Entah ketika tadi lampunya mati dia nggak tahu, atau ketika azan dia juga nggak bangun, dan ketika tidur sampai meneteskan air liurnya. Itu maknanya tidurnya adalah terlelap. Dan bagaimanapun kondisinya, entah duduk, entah bersandar, entah berbaring. Ini pendapat yang saya pilih sebagaimana pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa membatalkan wudhu adalah yang ketiga, tertutupnya akal dan hilangnya perasaan atau kesadaran sebab pingsan, mabuk atau gila. Karena saat akal itu tertutup, niscaya seseorang tidak akan mengetahui apakah wudhunya itu batal dengan keluarnya ketut, misalnya atau tidak. Nah, dan yang ketiga, di antara perkara yang bisa membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal atau hilangnya perasaan. Entah karena pingsan,
entah karena mabuk ataupun karena dia itu gila. Ya, jadi kalau akalnya itu sudah hilang, hukumnya batal wudunya. Yang keempat, memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan serta jari-jari tangan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah ia tidak sholat sehingga berwudu terlebih dahulu. Nah, yang keempat, di antara perkara yang bisa membatalkan wudu itu adalah jikalau seseorang memegang zakarnya dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Ya, dengan telapak tangan bagian dalam. Ini jikalau ya ikhwah tanpa ada pembatas. Ya, tanpa ada pembatas kain. Ya, contohnya ketika ada seseorang sholat, dia merasa zakarnya gatal. Kemudian ketika dia garuk, ternyata ada batasnya yaitu sarung ataupun celana. Namun ketika tidak mantap, dia coba buka celananya, kemudian dia itu menggaruk-garuk kemaluannya dan terkena kulitnya, maka hukumnya itu bisa membatalkan wudunya. Ya, jadi menyentuh kelamin tanpa ada pembatas dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam itu bisa membatalkan wudu. Ini sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Namun ada juga pendapat yang lainnya sebagaimana pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Kalau Syekh Albani itu menambahi jikalau disertai dengan syahwat. Nah itu. Ya, jikalau disertai dengan syahwat. Jadi di sini ulama juga beda pendapat. Kemudian yang kelima, murtad. Misalnya mengatakan sesuatu perkataan yang menyebabkan kufur. Jika seseorang mengatakan perkataan itu, niscaya wudunya dihukumi batal dan seluruh amal ibadahnya terhapus. Berdasarkan firman Allah Taala, "Lain asyrakta la yaqta'na amaluka wa la takunanna minal khasirin." Artinya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Peraturan Al-Zumar ayat 5. Ya, jadi yang kelima, perkara yang bisa membatalkan wudu itu adalah orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Jadi tidak hanya wudunya yang batal, tapi juga amalan kebajikan yang dulu dia pernah lakukan itu juga akan hilang atau terhapus. Yang keenam, ini mungkin sebagian kita belum pernah ya melakukannya. Yang keenam apa? Yang keenam, memakan daging unta. Berdasarkan pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, apakah kami harus berwudu karena makan daging domba? Rasulullah SAW menjawab, jika kamu berkenan. Sahabat tadi bertanya kembali, apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Akan tetapi mayoritas sahabat tidak berpendapat harusnya berwudu sehabis memakan daging unta, karena hadis yang memerintahkannya dimaksud atau dia dibatalkan karena ketentuan hukumnya. Juga mayoritas sahabat tidak berwudu setelah makan daging unta, termasuk ulama Rasyidin yang empat. Nah, yang keenam adalah memakan daging unta. Antum pernah makan daging unta? Pernah ya, bagi yang umroh haji insya Allah pernah. Ya, gimana rasanya? Enak ya? Sama daging sapi enak mana? Enak semuanya, ya. Nah, jadi ketika seseorang memakan daging unta, itu sebagian pendapat mengatakan bisa membatalkan wudu. Apa landasannya? Sebagaimana perkataan dari seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda min luhumil ghanam." Wahai Rasulullah, apakah saya berwudu habis makan daging domba? Maka Nabi mengatakan, in syi'ta, jikalau kamu mau.
Ya, jadi jika mau wudhu boleh dan tidak wudhu juga boleh. Kemudian dia mengatakan, atawandha min luhumil ibil. Apakah saya berwudhu habis makan daging unta? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, wudhulah. Jadi ketika Nabi mengatakan na'am, iya, tandanya kalau ada orang makan daging unta itu bisa membatalkan wudhunya. Ini salah satu pendapat ulama. Akan tetapi pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Kenapa enggak batal? Dikarenakan mayoritas sahabat mereka semuanya pernah makan daging unta dan mereka tidak berwudu lagi. Adapun hadis yang mengatakan wudu lagi dari kalangan para sahabat dan juga para ulama mengatakan hadisnya itu dimansukh atau dihapus hukumnya. Ini pendapat yang kedua. Antum pilih yang mana? Yang pertama yang membatalkan atau yang kedua tidak batal? Bebas ya, sesuai dengan keinginan antum. Kemudian yang terakhir, sebagaimana ini banyak sekali khilaf di antara para ulama dan juga di antara para jamaah. Ini khilafnya sangat kuat sekali. Ya, kita lanjutkan adzan dulu atau langsung aja? Hah? Masih satu nggih. Gimana Pak? Langsung aja atau dilanjutkan atau adzan dulu? Adzan dulu aja nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.